Oke, perkenalkan saya Pasca Yoga Muhammad Ison Kifari dengan NIM 230504313. Jadi untuk tugas mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman, saya membuat alat ini, sebut aja ini adalah lampu manajemen. Jadi ini adalah alat yang difungsikan sebagai kontrol lampu saja dengan keluaran 8 channel dengan tegangan masing-masingnya 12 volt. Jadi dia bisa mendrive 8 buah lampu yang berbeda asalkan itu 12 volt sebanyak 8 biji. Untuk boardnya ini PSU komputer bekas dengan tambahan modul di atasnya. Ini menggunakan ESP32 sebagai otaknya. Kemudian untuk pemrogramannya saya menggunakan Arduino IDE. Ini bahasanya C++ di sini. Kemudian untuk langsung saja ke demonstrasinya. Di sini ada flowchartnya. Sini pertama start. Kemudian yang dilakukan berikutnya adalah inisialisasi semua library. Inisialisasi pin output, mendeklarasikan variabel. Nah, di sini sebelum masuk ke void setup. Untuk programnya dia di sekitaran di atas baris ke 73 di sini ke atas itu fungsi yang tadi. Kemudian sebelah sini void setup. Kemudian ke bawahnya void setup, dia akan memulai library, setting parameter pada pin output, menampilkan judul, membaca data di EEPROM, dan menghidupkan PSU utama. Oke, langsung kita coba di sini untuk supply listriknya. Ya, dicolok. Itu judulnya, kemudian ini tampilan default. Nah, dia setelah menghidupkan PSU dan menampilkan default pada akhirnya. Kemudian void loop. Di sini dia akan menjalankan timer waktu tunggu layar. Ini hanya di saat dia digeser seperti ini, dia akan mengcounter mundur. Kemudian di saat sudah selesai dia akan tampil default lagi. Kemudian di encodernya, apakah di encoder ada kejadian? Nah, itu tadi. Seumpama ada, dia akan diseleksi. Di sini dia putar ke kanan, kiri, atau ditekan. Nah, kita contohkan sebagai di sini kalau dia putar ke kanan, indeks pengubahnya di sini adalah bernilai 1. Kemudian jika ke kiri, indeks pengubahnya dia akan bernilai negatif 1. Kemudian jika ditekan, maka variabel ini dia akan bernilai true dan semuanya akan dijumlah. Kemudian masuk ke bagian menu. Nah, kita fokus saja ke penampilan manual set di sini. Nah, ini digeser seperti ini, ke kanan, kiri. Nah, kemudian di sini manual set. Nah, ini outputnya ada bisa digeser di sini ke kanan. Nah, ini bisa dipilih outputnya sampai ke 8 seperti ini, kemudian keluar dan masuk ke satu lagi di sini menggunakan jadi nilai indeksnya ini tadi 1 atau -1, dia akan dijumlahkan dengan data PWM di sebelahnya. Contohnya yang nomor 1 ini dia adalah 39. Nah, seperti ini. Kemudian di saat jalurnya itu terpilih outputnya, maka indeks yang putar kanan dan putar kiri itu pengubah, dia akan dijumlahkan dengan data BWM yang tersedia di situ. Sebagai contoh seperti ini, tampilan default, kemudian sebut aja nomor 1, dipencet, kemudian di set. Berarti kalau ininya set muncul, maka variabel di sini nilai PWM-nya dapat dirubah. Ini dari 0 sampai 255 karena datanya 8 bit.
seperti ini, kanan kanan kanan, tambah 1 tambah 1 tambah 1, kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1, seperti itu. Bisa diputar kencang juga, 11 sampai ke 0. Kemudian bisa balik ke 255 seperti itu. Kemudian bisa dipencet, dia akan keluar. Kemudian bisa dipilih lagi out mana yang akan disetting atau menu keluar lagi, seperti ini. Bisa dipilih seperti itu. Kemudian langsung saja ke demonstrasi pada lampunya ya. Oke, ini melanjutkan. Saya menggunakan untuk lampunya di sini ada dua strip LED strip dengan 12 volt tegangannya. Ini menggunakan 2 channel. Kemudian di bawah sini ada lagi 2 channel juga. Dan untuk di sini juga nanti untuk percobaannya ini LED HPL 12 volt, 2 channel juga. Kemudian kita coba setting ke LED HPL-nya ini untuk menghidupkan LED HPL. Di sini LED HPL saya menggunakan channel bisa fokus ya. Nah, sini menggunakan channel 5 di sini dan 6. Karena di dalamnya di sini ada 2 buah 10 watt. Kemudian kita coba klik, kemudian ditambah kecerahannya di sini. Ini oke. Ini ditambah. Kurang, ditambah, tambah lagi. Bisa sangat terang ini. Seperti itu. Saat ini nilainya sudah 47. Kalau seumpama terus ditambah, dia akan tambah dan sangat terang hasilnya. LED HPL ini dikurang, untuk saat ini baru dipakai 6 channel total, masih ada 2 channel kosong. Seperti itu. Jadi sangat bisa disesuaikan dengan kenyamanan. Dan untuk demonstrasi ini ada penyimpanan menggunakan EEPROM. Di saat alatnya dimatikan dan datanya masih tersimpan seperti ini. Nah, disimpan. Setelah ini dicabut, sebelum ini saya cabut. Nah, dia mati, semua lampunya mati. Kemudian bisa dimasukkan. Tampil menu, tampil default, kemudian lampunya akan menyala sesuai dengan kecerahan yang tadi di set. Seperti itu.